Halo, selamat pagi semuanya. Halo, Iya, pagi Kak. Pagi. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, menjelang siang, puji syukur ya kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk hari ini kita masih diberikan kesehatan. Baik, ketemu lagi teman-teman G-Talks di pagi hari ini menjelang siang ya. Jadi G-Talk kali ini mengusung tema tentang perencanaan keuangan dan investasi bagi generasi milenial, tuh ya. Nah, ini ada Mas Gatot Wicaksono selaku CEO dari PT Jarikarya Indonesia atau Jarivis. Selamat pagi Mas Gatot, apa kabar? Halo, pagi Mas Indra, sehat Ya, Mas, semoga alhamdulillah. sehat selalu, amin. Dan Amin. kemudian ada Mbak Kailen ya, dari Ternak Uang Nusantara. Halo, selamat pagi Mbak. Halo, Apa pagi Mas kabar? Indra. Baik. Baik. Ya. Nah, Mbak Kailen ini posisi sekarang di research analis ya di PT Ternak Uang Nusantara. Kemudian beliau juga sudah pernah di business development di Ternak Uang Nusantara, kemudian pernah menduduki sebagai akuntan ya di PT Intilan Development dan sebagai Chief Design Officer di Beyond Childhood. Pendidikan Mbak Kailan ini pernah di Shanghai Jiao Tong University, Mbak ya, dan Iya, betul di Mas. Universitas Surabaya atau Ubaya, betul ya Mbak ya? Betul Mas Wah, Indra. aslinya orang Surabaya kan Mbak Kailan? Betul. Wah, arek Saya asli Surabaya. Surabaya iki. Iya, iya, iya. Baik, selamat pagi Mbak Kailen. Terima kasih waktunya ya untuk bisa hadir di acara Jitok kali ini. Kita ngobrol-ngobrol tentang perencanaan keuangan dan investasi bagi generasi milenial. Nah, mungkin pertanyaan ke Mbak Kailen. Jadi ini kita ngobrol tentang finansial ya dan investasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang join di pagi hari ini. Nah, gini Mbak, kita memang di kehidupan kita memang perlu investasi ya untuk menjaga-jaga ke depan sesuatu yang tidak kita bisa hindari. Nah, tentu ketika kita ada investasi, hal itu bisa sangat membantu kita untuk situasi seperti itu. Nah, karena kita membahas tentang investasi bagi generasi milenial, nah menurut Mbak Kailen, kenapa sih anak muda sudah harus mulai berinvestasi, Mbak? Oke, makasih Mas Indra. Eh, Sebenarnya ya, jawabannya itu ada di salah satu kata dari pertanyaan Mas Indra tadi. Kira-kira yang mana tuh? Jawabannya adalah muda, gitu. Karena justru yang menjadi advantage kita nih dibandingkan dengan generasi sebelum kita ya. Jadi Gen Z dan milenial dibandingkan dengan baby boomer dan sebelumnya adalah karena kita masih muda gitu. Jadi kalau kita investasi sedini mungkin nih, itu kita bisa maximize yang namanya compounding interest gitu. Compounding interest itu apa sih? Itu intinya kita membuat uang kita itu untuk menggulung terus gitu. Kalau misal nih kita taruh uang 10 juta gitu ya di instrumen investasi yang dengan return-nya 10% per tahun. Nah, nanti di tahun depan kita bakal dapat 11 juta tuh. Di tahun berikutnya lagi kita bakal dapat 12,1 juta kayak gitu. Iya, iya. Kalau dari sisi Mas Gatot, Ya. kira-kira generasi milenial ini seperti kita-kita ini tentang atau perlu nggak sih investasi? Dan baiknya tuh investasi itu dalam bidang apa, Mas? Silakan. Oke, thank you Mas Indra. Halo Mbak Helen, thank you Mbak sudah join Mbak hari ini Mbak. Semua sharing-sharing. Oke, terkait investasi menurut saya terkait generasi milenial gitu ya, itu penting banget gitu ya. Kenapa? To be honest, saya juga melakukan investasi ke beberapa
aset lah, bisa dibilang gitu ya. Kalau ditanya investnya bagusnya kemana, sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing, ke personal masing-masing menurut saya. Dia lebih sebenarnya, kan kalau diinvestasi kan ada konsep yang high risk, high return gitu kan ya, makin gede risknya pasti makin gede returnnya gitu kan. Contoh paling gampang adalah kita main saham let's say gitu ya. Dan saham pasti kan belinya berapa gitu kan, nanti arahnya di mana gitu kan, udah berapa persen segala macam itu tiap hari kan benar-benar yang bergerak terus ya pasar saham gitu kan ya, IHSG kan naik turun gitu kan ya. Nah terus terang kalau ditanya saya investasi di mana aja, saya ada beberapa investasi gitu ya. Contohnya yang monthly saya lakukan itu pasti ada di reksadana yang paling aman sebetulnya. Betul ya Mbak Helen, yang paling aman ya Mbak Helen ya. Betul. Reksadana apa nih Mas Gatot? Kenapa? Reksadana apa? Pasar uang kah atau pendapatan? Ada macam-macam, ada pasar uang, ada obligasi juga gitu ya. Ada pendapatan tetap juga gitu. Nah, terus ada yang lumayan majornya di situlah gitu. Terus ada juga yang main ke saham gitu kan. Terus ada yang buat long term-nya saya patronnya setiap 3 bulan sekali itu ke emas gitu ya. Terus ada yang kecil-kecilan lah, iseng-iseng nyobain kripto gitu, dikit-dikit gitu, main aja gitu sih Mas Indra. Oh baik, ini menarik nih tadi Mas Gatot investasi per 3 bulan sekali ke gold ya atau emas. Nah kalau dari sisi emas gitu ya, investasinya, ini saya kembali ke Mbak Kailen, itu kira-kira bagus atau enggak Mbak? Karena kan ada orang yang berpikir bahwa memang emas itu bagus, tapi sorry nih, nanti bolak-balik pernyataan saya dari Mbak Kailen, tapi ke Mas Gatot, kalau dari sisi kita kan ada nanti di 1 tahun tuh harus ada dikeluarkan kalau dari sisi agama gitu ya. Tapi kita ke Mbak Kailen dulu. Investasi emas itu risk dan benefitnya seperti apa Mbak? Silakan. Oke, kalau investasi emas itu sebenarnya kan kalau kita investasi, apa yang kita harapin sih sebenarnya itu kan return ya Mas ya, betul ya. Nah, kalau dari investasi sendiri itu biasanya ada 2 nih yang kalau kita dapat, antara capital gain atau dividen gitu. Kalau emas itu kita dapatnya yang capital gain. Capital gain itu jadi kita beli nih hari ini, misal emas sekarang berapa? 800.000 ya per gram. Nah, nanti waktu kita mau jual, misal 3 bulan lagi, itu harganya misal 1 juta. Nah, spread 200.000 itu yang jadi capital gain kita, kayak gitu. Nah, kalau sekarang Mas Indra tanya, itu bagus nggak sih? Balik lagi sih ke orangnya. Kalau emas, menurut aku itu buat long term ya, gitu. Dan emas itu lucunya gini, Mas. Kalau misal keadaan kita lagi jelek ya, ekonomi itu lagi jelek, emas itu pasti naik. Kalau nggak percaya kita lihat ke kemarin aja deh, waktu pandemi harga emas kan naik banget ya, sempat di angka 1 juta per gram. Betul. Ya. Itu. Jadi balik lagi sih, kalau emang mau investasi di emas ya berarti kalian itu siapin untuk yang long term kayak gitu, bukan untuk 1 tahun ya. Jadi 3 tahun ke atas. Ya, menarik nih. Kalau emas dibilang Mbak Kailen tadi investasi untuk long term, tentu ada investasi yang sifatnya short term juga. Nah, kira-kira investasi-investasi apa yang masuk kategori short term dan yang paling aman gitu, Pak? Oke. Jadi sebenarnya investasi itu dibagi jadi 3 nih Mas, short term, medium, sama long term ya. Ya. Dan kita itu yang namanya investasi, kita nggak boleh asal FOMO nih kayak gitu, tapi lebih yang pertama kali diperhatiin itu tujuannya gitu. Tujuan kalian itu buat apa sih investasi? Apakah misal mau untuk dana pendidikan gitu, atau misal untuk dana menikah? Let's say misal dana pendidikan 1 tahun lagi ya, kemudian dana menikah 3 tahun lagi. Itu investasinya pasti beda di instrumen mana kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang short term 1 tahun
kita bisa pilih instrumen investasi yang liquid dan lebih stabil gitu. Jadi semakin pendek jangka waktunya, kalian harus cari yang liquid dan stabil. Contohnya apa? Kayak RDPU. Kalau tadi Mas Gatot bilang di reksadana, itu salah satu instrumen yang cukup stabil gitu ya. Nah, tapi reksadana sendiri itu sebenarnya ada macam-macam, Mas Indra. Ada reksadana pasar uang, ada pendapatan tetap, ada yang campuran gitu. Kalau yang short term pilih RDPU, kalau yang medium bisa pilih pendapatan tetap, kalau yang long term misal buat dana pensiun gitu, itu bisa pakai reksadana campuran atau saham. Kayak gitu. Oke, I see. Ini Mbak, ada beberapa investasi yang mungkin notabene ini investasi baru ya menurut saya. Jadi ada orang yang sekarang itu trennya mengoleksi barang-barang antik. Okay. Taruhlah misal kendaraan. Sekarang itu kendaraan-kendaraan yang keluaran lama gitu ya. Sekarang dikoleksi lagi dan sekarang jadi sifatnya menjadi barang antik gitu. Dan itu investasi untuk dijual kembalinya tuh lumayan besar gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kita membeli tas gitu ya, atau sepatu atau action figure yang bermerek gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu, apakah itu menjadi salah satu investasi yang menggiurkan atau seperti apa Mbak Kailan? Silakan. Oke. Kalau menurut aku ya Mas ya, investasi itu kan sebenarnya kalian itu berharap dengan kalian menaruh uang nih, atau kalian punya aset. Nah, nanti aset itu bisa kasih kalian return di kemudian hari. Nah, kalau sekarang kalian beli tas atau misal sepatu nih, atau mungkin tadi barang antik ya, katanya Mas Indra. Nah, kalau di kemudian hari, memang dia bisa kasih kita capital gain ya, selisih dari harga yang kita beli sama harga market. Nah, berarti kita bisa bilang kalau itu aset investasi, kayak gitu. Tapi kalau misal sekarang kita beli tas sama sepatu, cuman untuk dipakai sendiri, ya berarti itu bukan aset investasi dong. Kayak gitu sih, simpelnya kayak gitu. Iya, ya. Berarti artinya di kemudian hari barang yang kita beli, yang kita koleksi punya nilai uang Nilai yang tambah ya. nilai Ya. tambah ya ke depannya. Baik, saya kembali ke Mas Gatot. Nah, tadi kembali ke pertanyaan atau jawaban yang awal gitu ya, yang Mas tadi menarik tuh Mas Gatot. Kan di dalam Islam kan itu per tahunnya dikeluarkan. Nah, mungkin kalau di investasi di seperti kita membeli kendaraan itu kan ada penyusutannya ya. Nah, bagaimana dari sudut pandang Mas Gatot menyikapi atau melihat hal tersebut? Oke. Pertama, tadi yang sempat Mbak Kailan sampaikan juga sebenarnya betul ya, kalau misalkan kita memang mau investasinya di sisi emas gitu ya, itu nggak bisa diukur dalam jangka waktu dekat gitu ya, nggak bisa main yang hitungan bulan, apalagi cuma bulan gitu, nggak bisa. Setahun 2 tahun itu juga menurut saya nggak bisa, tapi kita benar-benar harus mikirnya yang long term gitu, baru terasa gitu ya. Dan itu saya selalu nganggep setiap setiap saya beli gitu ya, itu duit lupa saya lah gitu, setiap 3 bulan gitu kan, saya udah kumpulin, nanti 3 bulan saya beli. Kenapa setiap 3 bulan? Patternnya supaya saya belinya itu nggak yang cuma 1 gram lah gitu ya, tapi ada agak lumayan lah, karena ngumpulin selama 3 bulan baru saya beli gitu kan. Karena kan sebenarnya dari sisi emas pun ada kayak service charge-nya lah, bisa dibilang gitu ya, kalau kita beli saham atau apapun gitu kan ya, itu kan kayak ada fee-nya lah gitu kan ya, yang buat si penjual segala macam. Itu makanya saya coba beli yang dikumpulin dulu selama 3 bulan gitu ya, baru setelah itu saya coba beli gitu kan. Nah itu juga nggak pernah saya utik-utik itu sekarang udah berapa gram segala macam, ya udah pokoknya masukin aja gitu kan ke tempat khusus, masukin atau udah sekian gram, oh ternyata sekian gramnya sekarang 1 gramnya udah segini sekarang gitu. Nah itu saya lakukan itu dari dulu zamannya kalau nggak salah masih harganya berapa ya, 600 ribuan ya, di zaman 600 ribuan gitu. Sekarang berapa sekarang Mbak? Mungkin 800-900an ya mungkin. Iya, 800-900.
Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu prosesnya bukan dari akhir tahun kemarin gitu ya, saya ngumpulin terus dari 600 di 800 itu enggak juga gitu. Memang apalagi yang waktu itu sempat tergiur juga sih Mbak, yang waktu pandemi kan spike banget tuh harganya ya, langsung tinggi banget. Iya, benar-benar. Pengen Tapi dilepas apa enggak gitu. betul. Tapi Karena sekarang kan udah lebih baik nih Mas, maksudnya kita udah nemu vaksin segala macam, jadi dia udah nggak 1 juta lagi nih, udah agak turun lagi, udah lebih stabil lagi harganya. Betul. Emang waktu itu sempat tergiur tuh jual apa enggak ya, udah lumayan nih, udah sampai 50% kan. Tapi ini menarik nih strategi yang diterapkan Mas Gatot. Mungkin teman-teman juga bisa tiru. Per 3 bulan dananya diinvestasikan untuk membeli emas. Sekarang kan udah banyak tuh emas yang batangan 0, sekian gram, mungkin dengan duit 100.000 atau 150.000, istilahnya kayak kita beli pulsa lah gitu ya. Ya apa salahnya dilarikan untuk beli emas gitu. Karena sekarang udah dengan duit 100.000 gitu ya, gitu bisa untuk investasi emas, dan mungkin kedepannya bisa dipakai untuk hal-hal yang urgent yang bisa kita pakai mendadak gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman ilmu tuh yang dari Mas Gatot mungkin bisa diterapkan gitu. Nah, ini saya kembali ke Mbak Kailen. Nah, kan kita nggak tahu ya bahwa kita sekarang sehat, ke depan belum tentu kita sakit atau dan lain sebagainya. Nah, sakit itu kan perlu dana cadangan atau dana mendadak. Itu kalau mereka yang ada dana cadangan atau dana mendadak. Tapi ketika nggak ada orang yang memanfaatkan asuransi ya. Asuransi itu bisa dipakai ketika sakit, bisa digunakan. Nah, itu kan sama aja istilahnya kita nabung untuk hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, kalau misalkan asuransi dan komparasinya dengan investasi, Mbak Kailen, itu mana yang didahulukan? Seperti itu, Mbak. Silakan. Oke. Sebenarnya gini, mungkin aku kasih ilustrasi ya Mas ya, dari asuransi ini. Coba bayangin sebuah rumah gitu ya. Nah, di dalam tiap ruangan itu ada pos-pos sini Mas. Misal nih, pos dana darurat, kemudian ada pos untuk dana menikah tadi ya, dana pendidikan gitu, terus dana pensiun, dana punya anak. Nah, asuransi itu atapnya. Nah, ketika misal cuaca buruk nih, terus hujan, kalau misal kita nggak ada asuransi, bisa-bisa nanti airnya itu merembes masuk ke ruangan-ruangan itu, Mas. Pos-pos dana yang udah kita siapin, gitu. Jadi, asuransi ini penting sebagai atap. Kalau misalnya atapnya nggak ada, dana-dana yang tadi udah kita siapin itu sebenarnya percuma, gitu. Karena misalnya kita udah kerja keras, kumpulin ya buat dana menikah, dana pendidikan, tapi one day kita sakit, nanti uangnya bisa kepake dong, kayak gitu. Tapi kalau ada asuransi, ada plafonnya nih, dia yang bakal gantiin biaya sakit kita tadi, gitu. Dan ruangan-ruangan ini bakal aman. Gitu. Nah, ini ilmu lagi nih, teman-teman Jitox, bahwa memang asuransi itu tadi yang diilustrasikan Mbak Kailen sebagai atap ya. Karena kita nggak tahu, in case kita nggak tahu sakit dan lain sebagainya, apalagi sekarang masa pandemi begini. Nah, berarti tetap investasi itu, asuransi sebagai atap atau sebagai pelindung kita gitu ya, dan itu harus diutamakan. Nah, ada pertanyaan nih dari teman-teman. Mbak Kailen, kira-kira berapa persen dari pendapatan yang kita peroleh untuk dijadikan investasi? Baik kripto, saham, reksadana, atau deposito, atau investasi lainnya. Kira-kira posnya tuh berapa persen? Oke, sebenarnya untuk persentase investasi itu nggak ada angka tetap, Mas Indra. Jadi tiap orang pasti beda-beda nih. Misal aku investasi mungkin, let's say 60-80 gitu ya, tapi belum tentu orang lain bisa segitu, gitu. Kan karena tiap orang background-nya beda-beda. Nah, kalau ditanya berapa persen, balik lagi sih ke kalian sendiri itu gimana. Misal, apakah income kalian itu perlu untuk mencukupi
hal lain gitu ya. Kita sebenarnya pernah dengar ini nggak, rumus yang 50-30-20? Pernah ya? Nah, kalau 50% itu biasanya untuk mencukupi yang konsumsi atau yang pokok. Kalau 30% itu untuk tabungan, terus yang 20% untuk investasi gitu. Tapi balik lagi nih, misal kalau ada kalian nih masih single gitu ya, fresh graduate, terus kalian nggak perlu mengeluarkan uang nih untuk makan, karena misal masih tinggal sama orang tua. Nah, itu kan berarti persentase untuk yang diinvestasikan bisa lebih tinggi, gitu, Mas Indra. Jadi tiap orang kembali lagi sih ke masing-masing sama keadaannya gitu ya. Iya, ya, sepakat sih begitu. Intinya kan teman-teman harus bijak ya untuk mengelola keuangan, apalagi yang misalkan masih single, tentu euforia ada uang itu akan besar sekali gitu kan. Euforianya besar dan akan lupa terhadap pos-pos yang tadi dibicarakan sama Mbak Kailen. Nah, kembali ke Mas Gatot. Mas Gatot pertama kali berpikir bahwa saya harus melakukan investasi nih, saya harus nabung nih, saya harus punya tabungan ke depan nih. Itu baru sadar itu ketika momennya apa, Mas? Boleh ceritakan nggak? Oke, momennya itu baru ngeh lah ya, bisa dibilang kerja dari 2013-an gitu. Momennya itu ketika saya ditinggal sama papa saya gitu, nggak ada, papa saya nggak ada. Kebetulan saya anak pertama gitu ya, adik saya dua-duanya lagi kuliah dua-duanya. Nah itu lumayan struggle di tahun itu gitu ya, karena dengan kondisi saat itu harus ngebiayain, tiba-tiba papa nggak ada gitu kan ya, terus harus ngebiayain dua adik yang lagi kuliah gitu kan, bukan cuma sekolah SD atau SMP, dia langsung kuliah gitu kan, tiap 6 bulan bayaran semester gitu kan, berasa banget gitu kan waktu itu. Karena akhirnya dari situ belajar mengelola uang yang tadi 50, 30, 20 gitu. Cuman kebetulan saya balik patternnya, tapi setuju dengan Mbak Helen tadi, setiap orang kebutuhannya beda-beda gitu ya, dan ada yang bisa seperti itu, ada yang enggak gitu. Jadi bukan patokan sebetulnya terkait dengan investasi. Kalau waktu itu saya metodenya adalah 70-30. Justru yang saya investasikan dan saya tabung itu 70%. Gimana caranya? Pokoknya saya harus bisa hidup cuma dari 30% gaji saya waktu itu. Nah, dari situ akhirnya makin sini itu udah jadi habit gitu. Udah jadi habit yang setiap orang setiap tahun gitu kan, kantor kan pasti kan ada kenaikan gaji gitu kan ya. Nah itu yang bisa saya mungkin ini juga sharing juga ke teman-teman gitu ya. Kalau saya tetap hidup dengan angka yang sama dari tahun ke tahun, saya nggak berubah walaupun gaji saya naik gitu ya, walaupun gaji saya naik, tapi hidup saya itu tetap begitu aja. Even saya udah menikah pun dari 2018, quote and quote bisa dibilang uang bulanan buat istri itu dari 2018 sampai sekarang itu nggak naik. Tapi yang kita naikkan adalah proses investasinya, tabungan kita, emasnya kita gedein tiap 3 bulan gitu. Dulu mungkin cuma bisa beli berapa gitu ya, sekarang nabung tiap 3 bulan bisa belinya jadi berapa gitu kan. Nah itu konsep itu yang saya terapin ke istri gitu ya. Sebenarnya ya ada naik, cuman nggak yang signifikan banget gitu loh, nggak yang ini gitu. Nggak yang gaji naiknya misalkan let's say 10% atau 20% gitu ya, terus uang itu juga naik 10% atau 20%, enggak. Saya pokoknya segini gitu, nah sisanya kita tabung. Gitu, Mas. Menarik nih, berarti pengeluaran naik, gaya hidup dari tahun ke tahun tetap aja. Nah, ini menarik. Jadi kata kuncinya lifestyle kita seperti apa? Apakah mau kita euforia di hari ini begitu dapat gaji euforia selesai, atau kita bertahan dulu tapi ada investasi di belakang kita nih yang bisa mengamankan kita in case terjadi sesuatu gitu, kita nggak tahu. Atau ya bahkan kita kalau punya keluarga, anak gitu ya, itu bisa untuk mereka, untuk dilanjutkan investasi ke mereka. Nah, ini melenceng dari investasi, mungkin saya bicara tentang Jarivis nih. Ini kan Jarivis itu aplikasi untuk efisiensi ya, efisiensi untuk penggunaan atau paperless kantor yang ingin melakukan monitoring, tracking
teman-teman pekerja lapangannya. Nah, ketika kantor sudah bisa melakukan efisiensi, gitu ya, tentu akan bisa cost saving yang didapatkan oleh kantor tersebut. Nah, karena menggunakan aplikasi secara real time atau online ya Mas Gatot ya, atau Jarivis ini. Nah, ada nggak kira-kira menurut Mas Gatot komparasi perusahaan ketika masih menggunakan laporannya secara manual dengan penggunaan secara online Jarivis? Gitu. Oke, menarik pertanyaannya. Kalau dibilang komparasi, sebenarnya saya lebih senang gini. Saya lebih senang banyak dengerin cerita juga dari customer kita gitu ya. Kalau mereka banyak bilang gini, Mas, ini kita thank you udah ngebantuin kita gitu ya, karena udah ngebantu tim operation nih buat pakai Jarivis gitu. Kenapa? Karena ada case yang tadinya kita mungkin secara langsung kita nggak bisa ngasih, nggak bisa kelihatan impact-nya gitu ya dalam waktu dekat, tapi dalam waktu yang jangka panjang modelnya sama kayak investasi. Contoh yang pasti kita bisa reduce tuh paper tuh kita bisa reduce karena semuanya kan udah digital dengan pakai aplikasi si Jarivis gitu ya. Terus kita bisa reduce dari sisi manpower, dalam tanda kutip quote and quote, bukan ada cerita real gitu ya, yang tadinya dia adminnya itu sampai punya 3 orang gitu ya buat ngurusin sekian puluh orang yang di lapangannya itu, akhirnya sekarang cuma punya 1. Nah, 2 ini bukannya tiba-tiba dipecat atau gitu, enggak ya, tapi 2 ini tenaganya diperbantukan untuk di tempat lain gitu. Tapi cost untuk yang tim operasional otomatis kan berkurang karena yang tadinya 3 artinya jadi cuma 1 gitu. Nah, dari sisi itu kan bayangin, anggaplah gaji UMR misalkan gitu ya, atau lebih dari UMR gitu kan, berapa ya tiap bulan yang udah kita bisa saving gitu. Nah, dari situ aja udah kelihatan kalau aplikasi Jarivis ini jadi murah banget gitu, karena kita bisa saving langsung gitu ya, sekian belas atau sekian puluh juta bahkan gitu, karena tadi dari sisi paper, dari sisi manpower itu kita bisa bantu reduce juga gitu Mas Indra. Iya. Berarti mungkin Jarivis ini bisa sangat membantu untuk efisiensi dan effectiveness cost ya. Yang tadi juga ketika manpower bisa dikurangin atau diutilisasi membantu pekerjaan di tempat lain. Makasih Mas Gatot penjelasannya. Ini mungkin ke Mbak Kailen. Nah, kan investasi itu kita mengenal bahwa ada pemasukan yang kita dapat dari gaji ataupun apapun itu, kemudian kita sisihkan sekian persen untuk berinvestasi. Nah, boleh nggak sih kira-kira atau by experience Mbak Kailen, kita mendapat atau hutang dulu gitu ya, hutang dari entah sumber dari mana, kemudian kita melakukan investasi gitu. Dan risknya seperti apa, Mbak? Oke, sebenarnya kalau untuk investasi sangat nggak disarankan sih Mas Indra dari utang gitu ya. Misal nih utangnya apalagi dari pinjol gitu ya, nggak banget sih. Bisa-bisa bunganya lebih tinggi daripada yang kita dapat gitu. Jadi emang kalau investasi itu sebenarnya kita sering dengar juga lah harus pakai yang namanya uang dingin gitu ya, nggak boleh pakai uang panas. Misal uang buat belanja bulanan dipakai buat investasi, nanti besok nggak makan dong, kayak gitu. Jadi emang harus pakai uang dingin gitu. Udah sebenarnya kan kalau kita investasi itu kita harus punya fondasi dulu ya, yang harus dipenuhi. Kayak dana darurat tadi, terus asuransi, baru kalau itu udah terpenuhi, kalian boleh investasi, kayak gitu. Nah, terus tadi Mas Gatot juga ada mention nih, oke, gajinya nambah, tapi lifestyle-nya nggak nambah. Itu bagus, Mas. Itu ada istilahnya nih, namanya middle income trap. Kalau di Gen Z sama milenial ya. Jadi middle income trap itu fenomena di mana Gen Z sama milenial itu kita naik gaji nih, tapi biaya hidup kita juga naik. Misal nih, kemarin gaji 5 juta, makannya di mana? Misal di kantin gitu ya. Tapi nanti begitu 10 juta langsung
Susite mana ya gitu, langsung ke Susite gitu ya. Nah itu. Nah, jadi kita jangan sampai jangan sampai income nambah tapi biaya hidup juga nambah gitu. Karena tujuan kita itu sebenarnya kan untuk bukan mencukupi biaya hidup gitu, tapi bukan mencukupi gaya hidup, lifestyle, tapi biaya hidup. Karena tujuan kita itu buat beneran untuk kaya, bukan untuk hanya terlihat kaya gitu lah. Betul. Iya. Betul. Tujuan hidup kita kaya ya, Untuk harus menjadi kaya. kaya. Untuk menjadi kaya, bukan untuk terlihat kaya. Seperti orang kaya. Iya. Terlihat Tapi kaya seperti dompetnya orang kaya. kosong gitu ya Mas. Iya, ini Mbak Kailen ada pertanyaan dari Mbak Tresya nih di chat ya. Kalau untuk pemula, investasi apa yang bisa direkomendasikan dari Mbak Kailen? Kemudian boleh share nggak sih? Atau boleh info-info nggak sih aplikasi yang digunakan dan produk apa yang bagus untuk dibeli kira-kira atau dipakai? Silakan, Mbak. Oke. Mungkin kalau misal kalian benar-benar yang basic ya, dan nggak punya pemahaman tentang investasi sama sekali, tapi kalian mau mulai investasi nih, aku bisa saranin kalian coba aja dulu di reksadana. Tapi jangan sembarang reksadana, pilih yang reksadana pasar uang. Karena itu benar-benar yang paling low risk lah, anti default. Kalian nggak bakal rugi gitu. Walaupun mungkin return-nya nggak sebesar saham atau peer-to-peer lending, tapi tetap kalian dapat return gitu. Istilahnya uangnya nggak nganggur di bank aja, tapi kalian tetap dapat return, cuman resikonya juga rendah gitu. Nah, kalau untuk aplikasi, aku pribadi aku pakai Bibit gitu. Ini nggak di endorse sih, tapi emang pengalaman pribadi. Kenapa pakai Bibit? Sebenarnya di luar sana banyak ya Mas ya untuk aplikasi gitu. Bisa ada Bareksa, Peluang, Ajaib, itu kalian bisa beli reksadana. Tapi kenapa pakai Bibit? Karena menurut aku yang paling user friendly sih dari tampilan gitu. Nah, lihat aja coba reksadana pasar uang. Kalian search, nanti kalian lihat nih, pelajari. Mungkin kalau bingung ya, aku sih ada beli di Sukor Invest gitu, Sukor Invest Money Market Fund gitu. Karena menurut aku secara return lumayan dan expense ratio-nya tuh kecil. Expense ratio itu biaya pengelolaan manajemennya gitu. Jadi kan return-nya lumayan nih. Nah, sama ya Mas. Iya. Baik, makasih Mbak. Nih, sebelum kita lanjut, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan untuk kedua narasumber kita, silakan bisa raise hand atau langsung komunikasi sama para narasumber kita. Silakan. Oke. Sepertinya pada masih malu-malu untuk bertanya ya. Oke, baik. Kalau nggak ada, saya akan kembali ke Mas Gatot. Nah, ada pertanyaan juga nih. Bagaimana cara membuka dan menjalankan usaha dengan efektif di masa pandemi seperti ini? Mas Gatot, silakan. Oke, pertanyaannya terkait cara membuka usaha di masa pandemi gitu ya, supaya lebih efektif. Sebetulnya pandemi ini menurut saya ya kita nggak senang lah ya dengan kondisi kayak gini gitu ya. Tapi buat sebagian orang gitu ya, quote-unquote yang bisa melihat celah gitu ya di masa pandemi ini, itu membawa rezeki juga ke beberapa orang, bisa dibilang seperti itu. Nah, poinnya adalah ketika kita ingin membuka usaha di masa pandemi seperti ini, kita harus jeli-jeli melihat peluang yang ada, dan jangan tadi yang seperti Mbak Karen bilang juga, mungkin jangan FOMO gitu ya. Nah, ini yang langsung ikutan, langsung kita kayak cuma lapar mata aja gitu, tapi nggak tahu fundamentalnya gitu ya, nggak tahu bisnis yang mau dibuka itu risknya seberapa besar gitu kan ya, nggak tahu nanti di belakang bakal ada apa gitu kan ya. Nah, yang itunya sih yang perlu diperhitungkan dulu supaya bisnis kita kan juga pengennya bikin bisnis itu kan nggak yang cuma one time gitu ya, tapi bisa sustain gitu, kita bisa dapat
income dari situ setiap bulannya gitu kan. Bahkan kita mungkin bisa buka bisnis yang lain dan kita bisa dapat passive income juga dari situ. Nah, jadi menurut saya harus dihitung benar-benar sedetail mungkin gitu ya untuk membuka satu bisnis, dipelajarin lini bisnisnya, usahanya berbagai bidang apa, kompetitornya siapa, bisnis modelnya akan seperti apa, monetize bisnisnya itu seperti apa gitu ya, kalau misalkan teman-teman mau bukanya di sisi aplikasi gitu ya. Nah itu perlu dipelajari. Contoh kayak misalkan dapatnya Mbak Kellen ini kan di ternak uang kan modelnya kan itu kan ya Mbak ya, apa namanya, ada yang langganan 3 bulan gitu kan ya Mbak ya, ada yang 6 bulan, ada yang setahun gitu kan. Nah itu kan bisnis modelnya sudah terbentuk tuh, tinggal teman-teman dilempar ke pasar mau yang mana nih gitu kan, buat belajar langsung sama ahlinya kan gitu kan. Nah, itu bisnis modelnya terbentuk gitu. Sama dengan halnya dengan Jarifish yang modelnya tagline kita kan satu foto per user per hari gitu kan ya, mungkin cuma Rp5.000 nih Mbak ditanya kalau Jarifish per hari per user. Kita modelnya subscribe per user per bulan. Nah itu bisnis modelnya kan sudah terbentuk. Buat teman-teman yang mau bikin bisnis mungkin lebih lebih ditimbang-timbang lagi monetize-nya akan seperti apa gitu Mas Indra. Bisa investasi juga ya Mas berarti ya. Jarifish Gitu. bisa salah satu investasi juga ya. Betul, betul. Ya, ini ada dari Pak Riki Ong Raisan. Silakan Bapak. Kalau ada pertanyaan, silakan. Masih ke mute, Pak? Silakan Pak Riki, kalau ada pertanyaan. Sorry, baru di-unmute dengan host. Thank you waktunya. Mungkin untuk Bu Kaylin ya. Kemarin kita ada fenomena Gosali everyday kalau yang di crypto space ya. Nah, bagaimana sih kita melihatnya ini sebagai suatu mungkin kesempatan ya atau peluang buat para milenial sendiri di Indonesia, karena sepertinya ini suatu new economic ya. Cuman memang ini saya pribadi melihatnya juga semacam bisa dibilang sih bukan gambling, tapi kalau kita tidak betul-betul mengerti malah seperti beli saham gorengan ya. Jangan sampai kita bisa beli nggak bisa jual. Tapi kalau kita lihat seperti kayak BC atau MC ya, Bored Ape, ini floor price-nya kan sangat fantastis ya, sampai 70 Ethereum, artinya sampai miliaran lah. Ini bagaimana sih kita harus menyikapi fenomena ini? Bukan ingin FOMO, cuma jangan sampai kita tertinggal juga. Thank you. Ya, silakan. Oke, makasih Pak Riki buat pertanyaannya. Ini bagus banget sih, dan lagi fresh ya. Kemarin baru aja di sosmed ada Gosali di mana-mana gitu ya. Itu fotonya dia itu ngakak banget sih. Nah, kalau aku pribadi ditanyain seperti itu, sebenarnya balik lagi ke kita semua nih Pak Riki. Kalau menurut aku ya, kita investasi itu di instrumen yang benar-benar kita tahu, gitu. Jadi that's why kenapa kita nggak boleh FOMO. Dan NFT, kalau menurut aku pribadi, NFT ini emang ada future-nya gitu ya. Maksudnya dia ada masa depan, bukan hanya bubble aja, bukan hanya sementara, temporary. Nah, tapi perlu dilihat lagi, balik lagi, kayak Gosali ini. Apakah ini hanya karena temporary hype nih? Atau memang dia bagus. Nah, kalau kripto sendiri itu kan dia ada ini ya, misal koin Ethereum. Ethereum itu use case-nya untuk apa sih gitu. Kalau memang use case-nya itu potensial ya dan memang bagus, kita boleh tuh invest di sana. Tapi again perlu diingat kalau yang namanya kripto itu dia yang paling high risk. Jadi ya jangan pakai uang panas gitu. Pakai aja uang lucu-lucu lah buat cobain kayak gitu sih. Ya, artinya kalau memang maunya mau di kripto dengan ya sudahlah, misalkan ada uang segini terus loss ya sudah, memang untuk mau nyobain gitu kan. Ini menarik. Tapi memang menarik sih yang namanya dunia NFT ya, Mas. Apalagi sekarang bakal ada yang namanya metaverse gitu. Betul. Kalau emang kita tertarik di situ dan mau belajar tentang NFT, nggak apa-apa. Dan kalau kalian udah cukup yakin ya sama conviction kalian untuk beli NFT, beli aja. Karena itu juga possibility-nya bisa tinggi banget tuh kalau untung ya, gitu. Ya.
Oke, oke. Makasih Pak Riki pertanyaan. Makasih juga Mbak Kailen atas jawabannya. Ya ini menarik fenomena Gojali ini kemarin baru trending dan luar biasa ini. Itu dia udah kumpulin 11 miliar tuh, Mas Indra. Iya iya Keren, gila tuh. itu bisa dibilang ya rezeki sekali itu. Kita nggak nyangka kan. Padahal kan yang awalnya dia iseng-iseng dari tahun berapa tuh dia foto selfie itu ya. Kemudian 2017. Dari 2017 ya, 4 tahun 17. ya. 17 saya juga kaget kemarin buka medsos ternyata wah ini fotonya dia semua ini muncul gitu. Tapi emang tadi keberuntungan itu ya itu tadi nggak bisa yang nyangka gitu kan, nggak bisa ada yang nyangka. Kayak kemarin saya baca di salah satu media ada anak kecil, anak ya mungkin SMP di luar sana, dia bukan beli di kripto dengan hanya 1 juta ya, sampai sekarang nilainya sampai miliaran gitu. Ya kita kan nggak tahu fenomena seperti itu. Ya rezeki juga bisa dibilang begitu ya. Nah baik Mbak, ini nih ada yang bertanya juga, definisi financial freedom itu gimana Kak katanya? Boleh jelasin sedikit nggak ya? Silakan Mbak Ellen. Oke, financial freedom itu sebenarnya sesimpel ini sih Mas Indra. Jadi kita kerja, kemudian kita punya income kan. Nah, kalau financial freedom itu di mana passive income kita itu udah bisa mencukupi kebutuhan hidup kita, gitu. Jadi kita nggak usah kerja secara aktif, dari aset-aset yang kita udah punya, mereka yang bekerja untuk kita, mencukupi kebutuhan hidup kita. Tapi yang lebih next level lagi, selain kebutuhan hidup, bisa juga mencukupi apapun yang kita mau, gitu. Jadi mungkin kalau kebutuhan hidup mungkin lebih ke arah sandang, pangan, papan, gitu ya. Tapi kalau misal apapun yang kita mau, misal dalam 1 tahun mau 2 kali ke luar negeri, dicukupin dari passive income, nah itu udah next level sih, itu udah sultan gitu istilahnya. Iya, iya. Oke, menarik nih jawabannya. Nah, kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita yang bekerja gitu kan, atau ada pemasukan kan, ada cash flow yang masuk, yang keluar, pengeluaran. Nah, kira-kira ada nggak sih atau pengalaman pribadi Mbak Kailen gitu ya, cara tracking pengeluaran dan pemasukan yang simple tapi efektif gitu, supaya kita punya komparasi di bulan berikutnya. Oh, saya pemasukan sekian, ada masuk, kemudian pengeluaran juga sekian. Nah, artinya nanti di bulan berikutnya, oh komparasi, ternyata pengeluaran saya lebih besar. Kalau tercatat itu kan jadi kita tahu gitu kan. Nah, kira-kira experience Mbak Kailen tercatat secara tertulis atau menggunakan aplikasi apa gitu, silakan Mbak. Oke, mungkin kalau Gen Z sama milenial udah males kayaknya ya Mas pakai kertas gitu. Tadi jari vis aja udah paperless. Jadi mungkin kita lebih ke arah aplikasi ya. Kalau aplikasi sih ada beberapa, misal kayak Money Lover itu gratis sih. Jadi kalian bisa download aja, terus kalian masukin expense kalian tiap bulan. Nah, mungkin tracking ke belakang, jadi flow-nya itu gini, Mas Indra. Kita mulai dari budgeting di awal bulan gitu ya, atau akhir bulan untuk bulan berikutnya. Kita budgeting nih, kayak katanya Mas Gatot tadi. Misal, kita udah tahu, oh oke, tiap bulan kita dapat income, let's say 5 juta. Nah, kita bagi tuh 50 untuk apa? Kebutuhan, 30 untuk tabungan, 20 untuk investasi. Nah, nanti waktu selama bulan berjalan, kalian bisa catat pakai aplikasi itu, nanti di akhir bulan kalian bisa evaluate gitu. Jadi kalian bisa lihat cocok nggak nih sama yang aku budget di awal bulan. Kalau misalnya nggak cocok, berarti kalian perlu adjustment gitu. Ya, menarik. Boleh tuh teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir dicoba dengan aplikasi seperti itu gitu ya, supaya nanti kita di bulan berikutnya bisa evaluate ya. Yang tujuannya tadi bisa efisiensi dan efektif terhadap penghasilan kita dan bisa diinvestasikan tentunya. Nah, karena ada orang yang hidupnya begini Mbak, mengalir aja gitu ya. Dia dapat uang segini, kemudian ya udah jajan, makan, kebutuhan dan lain sebagainya tanpa ada catatan, tanpa adanya investasi. Nah, perilaku, bukan perilaku ya, apa ya istilah sebutnya? Ya, mungkin behavior juga
seperti itu baik atau enggak sih Mbak menurut Mbak Kailen? Sebenarnya aku nggak mewajibkan kayak, oh kita harus catat nih. Nggak juga Mas Indra. Kadang ada tuh misal temanku yang dia nggak prefer nih untuk catat karena dia nggak ada waktu gitu ya, misal waktunya bisa dibuat untuk kerjain hal lain yang lebih produktif gitu. Nggak apa-apa, tapi mindset dia itu kayak gini. Jadi dia misal nih dapat income bulan ini. Income ini langsung misal 60% atau 70% langsung dia buat investasi. Sisanya ya udah itu uangnya terserah mau diapain gitu. Yang penting istilahnya oke, bulan ini aku udah secure dulu nih 70% udah aku tarik untuk investasi, sisanya udah terserah aku mau aku apain kayak gitu. Ada juga yang seperti itu sih. Nah, kalau yang seperti itu tentu bagus gitu. Ada pos untuk dana investasi. Tapi ketika ya udah ngalir aja, investasi nggak ada, pencatatan nggak ada gitu, aktivitas apa-apa nggak ada, apa yang dia dapat ya udah belanja pakai dan lain sebagainya. Nah, perilaku seperti itu gimana tuh Mbak? Kalau terlalu pasrah gitu ya Mas, itu jujur aku kurang setuju sih. Mungkin ini ada satu quote tentang planning yang aku suka. Jadi bunyinya itu if you fail to plan, then you're actually plan to fail. Jadi seringkali dari kita itu nggak pernah merencanakan kegagalan. Kayak kita kan nggak mau ya gagal, tapi banyak dari kita yang gagal dalam perencanaan kita. Kayak gitu. Jadi nggak ada orang yang mau gagal, tapi kita juga nggak siapin rencana. Kayak gitu sih. Iya. Ya luar biasa ini. Oke. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta. Silakan bisa raise hand. Oke, Mas Afif Aji, silakan. Bisa open cam atau langsung bertanya untuk narasumber kita, silakan. Silakan Mas Afif. Mungkin kalau nggak bisa on cam di chat juga nggak apa-apa. Boleh di chat juga nggak apa-apa. Silakan. Halo, selamat pagi. Mas Indra, Mas Gatot, Mbak Kailen. Dua pertanyaan dong ya, Mas? Boleh ya? Ini pertanyaan pertama itu, tadi kan kalau nggak salah disinggung soal investasi itu, contohnya kayak kita beli barang antik, terus nanti dijual, ada spread lah, biasanya dijual lebih tinggi. Apakah itu berlaku semisal kayak kita berjualan biasa yang rutin, itu termasuk kategori investasi atau bukan? Terus pertanyaan kedua itu, kenapa kita tidak boleh berutang untuk investasi, tetapi kita boleh berutang untuk bisnis, Mas? Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Silakan, makasih. Mungkin coba aku jawab ya. Kalau tadi dibilang apakah kayak sama seperti jual beli barang biasa, itu nggak bisa dibilang investasi sih Mas gitu, tapi lebih ke arah bisnis itu namanya, karena mencari profit. Kalau investasi itu kalian naruh uang kalian gitu nih di salah satu produk investasi. Contohnya, misal produk keuangan ada di emas, reksadana, obligasi, peer-to-peer lending, atau kalian beli properti. Nah, dari situ mereka bisa kasih kalian return. Nah, itu kita bisa bilang investasi. Tapi kalau misal jual beli barang biasa, itu lebih ke usaha ya, bisnis gitu. Terus pertanyaan kedua, kenapa kita nggak boleh berhutang untuk investasi, tapi boleh berhutang untuk membuka bisnis? Karena gini, kalau investasi harus pakai uang dingin ya, karena begini, kalau misalnya kalian berhutang untuk buka bisnis, itu kan kalian punya gambaran nih, jadi hutangnya itu, gini aja deh, gampangnya ya, kalau hutang itu kan dibagi jadi dua ya, ada yang tahu nggak, kira-kira dibagi jadi dua itu apa? Hutang. Mungkin dari Mas Gatot, pernah dengar? Belum, Mbak. Belum ya, oke. Jadi hutang itu kan ada yang produktif sama ada yang konsumtif. Nah, benar, ada yang jawab tuh. Konsumtif dan produktif.
Nah, kalau misal utang untuk usaha itu masuk yang mana nih? Konsumtif atau produktif? Produktif, betul. Produktif, betul. Betul. Kalau utang konsumtif itu misal kita beli, tapi kita hutang tapi untuk beli barang-barang konsumtif. Misal untuk beli HP atau beli mobil, untuk barang-barang konsumsi gitu. Tapi kalau produktif itu kita berhutang tapi untuk usaha. Nah, sebenarnya yang dianjurkan adalah kalian berhutang itu yang produktif kayak gitu. Karena itu bisa mendatangkan kalian return yang lebih besar gitu, profit yang lebih besar. Nah, tadi kenapa kok kita nggak boleh berhutang untuk ini? Ada pertanyaan menarik nih. Kalau misalnya beli laptop untuk bekerja, apakah termasuk konsumtif atau produktif? Kira-kira yang mana nih dari Mas Indra atau Mas Gatot? Konsumtif atau produktif? Beli laptop untuk bekerja. Iya. Produktif. Afif jawabnya produktif. Produktif ya. Setuju ya? Karena tujuannya kita tahu. Tujuannya untuk apa? Untuk bekerja. Yes. Gitu kan. Tapi kalau misalnya beli laptop untuk main game, nggak untuk bekerja, itu produktif apa konsumtif? Konsumtif. Oke, konsumtif. Jadi di sini kita setuju ya. Jadi lihat dari tujuannya. Balik lagi kayak yang tadi sih, kita investasi di tas atau di sepatu, kalau tujuannya cuma untuk dipakai sendiri, ya jelas bukan aset investasi. Tapi kalau tujuannya untuk dia bisa dijual lagi di harga yang lebih tinggi, dan kasih kita return, ya berarti dia bisa jadi investasi juga. Kayak gitu. Masih ada yang belum terjawab nggak tadi? Iya, Dari Mas. Mas Afif, saya rasa sih sudah sih ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Mas Gilbert ya. Dia masih umur 22 tahun, belum ada tanggungan, better ambil asuransi apa atau sudah cukup? Dan saat ini sudah ada BPJS dengan asuransi kesehatan dari kantor dan asuransi jiwa. Nah, kira-kira seperti apa, Pak? Oke, sebenarnya asuransi itu yang penting kan ada 3 ya. Jadi ada asuransi kesehatan, itu yang paling basic, yang menurut aku setiap orang itu harus punya gitu. Kemudian asuransi kesehatan, penyakit kritis, dan juga asuransi jiwa. Nah, kalau dari case-nya Gilbert tadi, dia kan nggak ada tanggungan ya. Jadi udah pas sih menurut aku, dia punya asuransi kesehatan sendiri, dan juga ada BPJS kantor, berarti udah double secure nih dia. Dan dia menurut aku belum perlu asuransi jiwa gitu, karena dia nggak ada tanggungan. Asuransi jiwa itu sistemnya kayak gini, ada teman aku misal seumuran sama aku ya, dia punya asuransi jiwa itu nilainya tinggi Mas gitu, jadi UP-nya besar banget, misal 1 M, tapi asuransi kesehatannya biasa-biasa aja. Nah, alasannya kenapa gitu, padahal kan kalau misal masih muda kan ya udah asuransi kesehatan aja ya yang penting. Nah, setelah ditelusuri, ternyata dia itu yang jadi tulang punggung keluarga gitu. Jadi someday kalau misalnya terjadi apa-apa sama dia, orang yang dia tinggalkan itu nggak akan kesusahan gitu Mas, karena dapat asuransi itu kayak gitu. Oh iya, ya betul. Sepakat begitu nih. Ada pertanyaan juga dari Mbak Mareta nih. Kalau investasi tas branded, apakah bisa dibilang investasi? Walau kenyataannya kalau dijual kembali, harganya tidak sama seperti harga beli. Silakan, Mbak. Oke, mungkin kayaknya Kak Mareta udah pengalaman ya kayaknya investasi branded nih. Harganya nggak sama ini berarti lebih rendah gitu ya Kak ya? Atau gimana? Bisa jadi lebih tinggi juga. Gitu. Kalau setahu aku sih ada beberapa tas itu yang mungkin aku kurang relate ya Mas, karena aku nggak invest di situ gitu, aku nggak suka ngikutin. Tapi emang ada beberapa orang yang invest di barang-barang branded, tujuannya supaya nanti, karena barang ini limited gitu Mas, jadi nanti misal 1 tahun lagi orang itu bisa cari gitu, dan dia bisa jual di harga yang lebih tinggi. Nah, that's why dia beli, dia merasa itu aset investasi. Selain dia bisa pakai, nanti dia bisa jual lagi di harga yang lebih tinggi, kayak gitu. Tapi kalau misal tas yang biasa-biasa aja, ya berarti nggak bisa buat aset investasi gitu. Kalau misal bukan yang luxury brand, yang limited, kayak gitu.
Ya. Oke. Ya tadi seperti konsepnya investasi itu ya ketika kita membeli sesuatu atau menginvestasikan Uang dana kita. kita, uang kita gitu ya, ya ada nilai lebihnya yang kita dapatkan ketika dilepas nanti aset kita gitu kan. Itu konsep tuh atau fundamentalnya seperti itu gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana ke Mas Gatot mungkin ya. Nah, kita kan tahu pengeluaran atau cash flow kita, misalkan sudah sesuai rencana gitu ya. Tapi ketika perencanaan uang tersebut tidak terkendali gitu ya, atau loss allocation gitu kan. Nah, itu antisipasinya seperti apa Mas Gatot? Pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Oke, kayaknya pernah ada kejadian kayak gitu ya. Jadi yang tadi sempat saya bilang, apa namanya, mungkin di step yang saya lakukan adalah tadi balik lagi ketika pendapatan kita naik, kita coba jaga gaya lifestyle kita tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu penting, itu penting karena itu yang akan membantu kita untuk poin pertama adalah membantu kita punya punya kekuatan liquid itu cash itu besar di situ ya, karena pendapatan kita makin besar tapi gaya hidup kita segitu-segitu aja misalkan. Biasanya gaji kita misalkan 10 juta gitu ya, udah ini terus tapi dari dulu tuh gaya hidup itu cuma 5 juta aja misalkan gitu kan. Kita punya 100% yang sama dengan gaya hidup kita itu bagus banget gitu. Karena kita bisa investasikan, kita bisa punya tabungan segala macam gitu. Amit-amit kalau misalkan ada sesuatu apa-apa, itu yang kita pakai dari sisi tabungannya terutama gitu. Karena kita tadi punya the power of cash gitu ya. Kita punya uang cash yang selain yang investasi gitu. Dan lagi kalau misalkan sampai digunakan untuk hal tertentu, setuju tadi sama Mbak Kailin yang paling enggak kita punya asuransi lah yang sudah mengcover itu gitu kan, supaya amit-amit kalau ada apa-apa, apalagi kalau misalkan yang sudah punya keluarga gitu ya, terus ada ada tanggungan, let's say misal KPR gitu ya, nah itu asuransi juga sangat penting karena begitu amit-amit kepala keluarganya ada apa-apa, anak itu bisa langsung lunasin KPR-nya gitu. Nah itu asuransi jiwa saya itu saya hitungnya gitu, saya mau ngambil rumah harga berapa, nanti amit-amit saya ada kenapa-kenapa gitu ya, itu bisa turun, istri anak saya itu bisa ngelunasin itu rumah gitu. Nah itu yang saya ambil kayak gitu model. Nah tapi kalau yang tadi terkait dengan yang tidak sesuai rencana, balik lagi the power of cash itu luar biasa sih Mas Indra. Jadi uang yang liquid yang kita punya itu sangat amat membantu gitu ya. Iya. Oke, baik, makasih Mas Gatot atas jawabannya. Nah, kita buka sesi pertanyaan lagi dari rekan-rekan sekalian. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, bisa di chat juga tidak apa-apa. Oke, masih belum rupanya. Baik. Oke. Saya kembali ke Mbak Kailen. Nah, ini kan ada beberapa peserta yang ikut yang notabene masih pelajar gitu ya. Kita tahu mungkin kalau para pelajar ini masih income-nya dari keluarganya atau kedua orang tuanya. Nah, para pelajar ini misalkan ada yang punya keinginan untuk investasi gitu ya, atau menabung. Nah, kira-kira rekomendasinya yang cocok atau sarannya seperti apa Mbak Helen untuk para pelajar ini? Oke, mungkin kalau misal kalian belum ada income gitu ya. Sebenarnya investasi ini aku bagi jadi dua sih, Mas Indra. Investasi ke produk keuangan atau ke aset kelas yang bisa kasih kita return. Sama yang kedua itu investasi yang menurut aku cocok buat milenial ya. Atau misal anak kuliah atau misal yang baru fresh graduate belum dapat income, itu investasi ke diri sendiri gitu. Atau investasi leher ke atas lah, kita sering dengar juga kayak gitu, which is itu betul. Karena menurutku lebih penting kita itu earn before kita, lebih penting kita itu learn before kita earn.
Oke. gitu. Jadi malah investasi yang bisa kasih kita return yang paling tinggi itu sebenarnya investasi ke diri sendiri atau in knowledge. Jadi investment in knowledge itu always pays the best interest. Selalu kasih return yang paling, bunga yang paling tinggi lah. Kenapa? Aku kasih ilustrasi lagi. Aku suka sih kayak kasih ilustrasi ya buat kita supaya bisa bayangin. Jadi misal nih, kalian dikasih ikan. Kalian lebih pilih mana? Kalian dikasih ikan atau kalian dikasih tahu gimana cara mancing ikan? Pilih mana? Pilih yang kedua kan? Kedua dong. Betul. Jadi ini sama kayak investasi di knowledge gitu. Kalau misal kalian invest di knowledge, jadi no one itu bisa ambil dari kalian. Tapi kalau kalian cuma langsung dikasih mentahan nih aku kasih ikannya gitu. Suatu hari kalau ikan ini hilang, kita udah nggak tahu gimana cara buat mancing ikan. Tapi kalau kita punya skill itu ya, kita udah ngerti nih, kita misal upgrade diri lewat webinar-webinar, investasi, belajar investasi dulu. Suatu hari kita bisa gitu loh, untuk investasi misal di saham, reksadana, karena kita udah ngerti, kita udah punya knowledge-nya, kayak gitu. Jadi buat kalian yang misal belum bisa investasi di saham, nggak apa-apa, kalian investasi, sisihin uang buat upgrade diri sendiri dulu, karena itu return-nya yang paling gede. Menarik nih, upgrade diri sendiri investasinya, betul juga. Karena misalkan ada teman-teman pelajar atau mahasiswa yang hadir di sini gitu, investasi ke diri sendiri, upgrade skill itu pasti akan sangat berguna nanti ketika dipakai di dunia kerja. Begitu. Baik, ada pertanyaan lagi, silakan mungkin. Sebelum nanti kita akhiri sesi talk show kali ini. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama dulu ya. Boleh on cam semuanya, silakan.